Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ruslan Abdul Ghani atau Aagan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk kali ini, Aagan akan membicarakan tentang unsur pembangun cerita pendek. Bisa juga berlaku untuk sebuah novel. Adapun yang akan dibahas yang pertama adalah tentang unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Baiklah, para mahasiswa dan pelajar Indonesia di mana saja berada. Untuk kali ini yang pertama akan saya sampaikan atau kita bahas berkaitan dengan unsur intrinsik cerpen yang berlaku juga untuk sebuah novel. Ada 7 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga yaitu alur, yang keempat adalah latar, yang kelima sudut pandang, yang keenam gaya bahasa, dan yang ketujuh adalah amanat. Nanti akan kita bahas satu persatu agar para mahasiswa atau pelajar Indonesia di mana saja akan lebih mengerti ketujuh hal tersebut. Nah, adapun bagian kedua yang rencananya akan dibahas lebih lanjut, yaitu berkaitan dengan unsur ekstrinsik, yaitu ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama berkaitan latar belakang masyarakat, yang kedua latar belakang penulis, dan yang ketiga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Baik, kita fokuskan kepada yang pertama, yaitu berkaitan dengan unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Di sini para mahasiswa dan pelajar Indonesia harus mengerti yang pertama kali berkaitan dengan definisinya atau pengertian dari tema itu sendiri, yaitu tema merupakan makna yang terkandung dalam sebuah cerita yang bersifat implisit. Nah, yang dimaksud dengan implisit ini adalah hal yang tersembunyi, ya, tidak terang-terangan, tidak belak-belakan, tidak jelas tercantum dalam cerpen ataupun novel tersebut. Jadi kita bisa mengetahui apa tema yang terkandung dalam cerpen tersebut atau novel tersebut sesudah kita membaca, minimal 1 kali membaca. Kemudian tema juga itu tema cerpen atau juga sebuah novel itu dibangun oleh ide pokok atau gagasan yang terjalin menjadi struktur cerita. Gagasan tersebut merupakan tema dari cerita yang biasanya diungkapkan secara tersirat, jadi tersembunyi. Jadi tadi kita bisa mengetahui apa tema cerpen tersebut atau novel tersebut yang sesudah kita membacanya minimal 1 kali. Kemudian penjelasan berikutnya adalah untuk mengetahui tema dari sebuah cerpen, kita harus membaca seluruh isi cerpen tersebut, bisa juga novel, dan menentukan rangkaian ceritanya. Tema suatu cerpen juga dapat diketahui melalui hal-hal yang dirasakan, dipikirkan, diinginkan, dibicarakan, atau dipertentangkan para tokohnya. Keberadaan tema kemudian diperkuat pula oleh keberadaan latar dan peran-peran para tokohnya. Itu beberapa hal yang perlu diketahui oleh kita yang siap untuk menggarap atau membuat sebuah cerpen ataupun
novel. Baiklah para mahasiswa dan pelajar Indonesia, yang kedua adalah berkaitan dengan tokoh dan penokohan. Secara ringkas, penjelasan dari tokoh dan penokohan, yaitu tokoh adalah orang-orang yang diceritakan dalam cerita. Terdapat beberapa jenis tokoh, yaitu tokoh protagonis. Ya, maksudnya tokoh protagonis itu tokoh utama pada sebuah cerita. Tokoh antagonis itu lawan dari tokoh utama ataupun juga protagonis. Dan tokoh tritagonis itu tokoh penengah dari tokoh utama dan tokoh lawan. Nah, penokohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh-tokohnya. Juga dikatakan bahwa cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokohnya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang secara analitik, ada juga yang secara dramatik. Ya, penjelasannya berkaitan dengan dua hal tadi. Secara analitik, yakni pengarang memaparkan atau memberitahukan watak atau karakter tokohnya secara langsung. Itu yang dimaksud dengan analitik. Pengarang dalam cerpen tersebut atau lembar-lembar novel tersebut menjelaskan secara langsung, inilah tokoh ini adalah begini-begini, karakternya begini-begini, dan seterusnya. Yang berikutnya ada secara dramatik, yaitu pengarang menggunakan beberapa cara untuk memberitahukan watak atau karakter tokohnya. Antara lain dengan cara penceritaan melalui tokoh lain, tingkah laku tokoh, kemudian juga melalui dialog tokoh itu sendiri, dan juga jalan pikiran tokoh, penampilan fisik tokoh, dan lingkungan tokoh. Nah, itu beberapa hal yang digambarkan oleh pengarang atau penulis. Sekali lagi, ada yang disebut dengan tokoh analitik, ada juga istilah penokohan dramatik. Nah, untuk lebih jelasnya, saya sampaikan cara penggambaran tokoh agar para mahasiswa dan para pelajar nanti pada saat menulis cerpen atau menulis sebuah novel betul-betul dapat menjiwai apa yang ditulisnya. Ya, yang pertama berkaitan dengan disebutkan langsung oleh pengarang. Ini yang dikenal dengan sebutan tadi analitik. Nah, sebagai contoh, misalnya ini bisa dilihat dari tayangan yang ada di layar. Misalnya Tono memang penyabar, walaupun dihina temannya hampir setiap hari. Ya, ia tidak pernah sakit hati, ia tetap bergaul seolah-olah tanpa ada masalah di antara mereka. Ini jelas kalau ada tulisan seperti ini yang menggambarkan secara langsung, ini betul-betul menggambarkan bahwa watak Tono itu ada seorang penyabar, ya, seorang penyabar. Ya, ada juga dengan yang lain, yaitu tokoh yang artinya yang kedua, yaitu dijelaskan oleh tokoh itu sendiri, artinya dijelaskan oleh tokoh orang lain melalui penjelasan tokoh orang lain. Ya, semisal ya bisa dilihat di layar, misalnya Debbie selalu memuji-muji adiknya Lina yang menurutnya paling pintar sedunia. Ya, dengan kata kalimat langsung, adikku sayang, kamu yang pintar dan rajin. Kakak salut, kakak bangga, tentu mama pun yang ada di sana bahagia melihat prestasi itu. Ini jelas menggambarkan watak bahwa Lina itu adalah seorang yang pintar dan rajin. Nah, itu yang penggambaran diinformasikan, digambarkan oleh tokoh lain, itu sudah dijelaskan oleh lain. Nah, contoh lain yang tidak tertera di sini, misalnya kita mendapatkan karakter ataupun karakter tokoh-tokoh orang lain. Misalnya karakter Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
kita akan tahu bagaimana karakternya ketika dia masih anak-anak, ketika dia masih remaja, atau sudah dewasa, sesudah ada penjelasan dari guru kita, dari kiai kita, ataupun dari mubalik-mubalik yang lain, bahwa Nabi Muhammad itu begini-begini. Itu artinya kita mendapatkan penjelasan tentang tokoh Nabi Muhammad, karakter Nabi Muhammad, melalui tokoh orang lain ataupun dari orang lain, dari guru atau dari kiai. Nah, baiklah kita lanjutkan pada pelukisan tokoh yang ketiga, yaitu dilukiskan melalui perkataan dan pikirannya. Nah, tidak sedikit kalau kita baca cerpen atau novel, ya ada yang seperti itu saat menggambarkan tokoh-tokohnya melalui perkataan atau pikirannya sendiri. Nah, semisal aku ingin membeli pakaian seperti yang kamu beli kemarin. Gak apa-apa, walaupun harus pinjam sama kakakku. Yang penting pakaianku itu bisa aku miliki. Nah, ini jelas satu pemikiran aku, ya, dengan kata-kata aku ingin membeli, itu satu perkataan, ya, satu pemikiran, ya. Nah, ini jelas yang seperti ini. Kalau tokohnya adalah Rere, ya, Rere itu berlebihan, ya, menggambarkan tokoh Rere yang berlebihan, boros dan ambisius. Berikutnya pemirsa, ya, itu menggambarkan tokoh dengan cara dilukiskan melalui perilakunya. Contoh, Radi duduk dengan santai walaupun di hadapannya ada mertua dan adik-adiknya. Kakinya diangkat sebelah ke tangan, ya ke tangan kursi sebelahnya. Ya, saya ulang lagi supaya lebih jelas. Radi duduk dengan santai walaupun di hadapannya ada mertua dan adik-adiknya. Kakinya diangkat sebelah ke tangan kursi sebelahnya. Nah, ini jelas menggambarkan perilaku seorang. Ini menggambarkan Radi atau watak Radi yang tidak tahu etika, boleh juga dikatakan sombong, ya, seperti itu. Penggambaran berikutnya adalah melalui keadaan lingkungan, ya, lingkungan yang dia tinggal, gitu ya, ya saat dia tinggal di mana itu. Sebagai contoh, misalnya sampah bungkus makanan dibiarkan berserakan di bawah ranjangnya, piring kotor berserakan di samping meja. Sepertinya bagi Dika kondisi kamarnya yang seperti itu sudah biasa. Ini jelas menggambarkan bahwa watak Dika adalah orang yang jorok dan masa bodoh. Para mahasiswa dan pelajar Indonesia yang berbahagia, unsur intrinsik yang ketiga adalah dikenal dengan sebutan alur, ya, alur. Alur itu merupakan jalan cerita yang membangun sebuah cerpen. Kalau itu cerpen, kalau novel ya novel, ya seperti itu. Bentuk pergerakannya bisa berupa narasi atau penceritaan langsung oleh pengarang, penggambaran tokoh dan latar, dialog, ataupun aksi atau laku tokoh. Di samping itu, ya, dikenal pula istilah plot. Alur dan plot sering disamakan penggunaannya. Namun, ada pula yang menyatakan bahwa kedua istilah itu memiliki pengertian yang berbeda. Begitu perbedaan kedua istilah tersebut. Ya, jadi jelas bahwa alur dan plot itu mempunyai perbedaan. Walaupun sebagian dari pengguna sastra bahwa alur dan plot itu disamakan. Jelas mempunyai perbedaan, ya. Baik, kita pahami perbedaan antara alur dan plot. Nah, ini perlu dipahami oleh para mahasiswa dan pelajar Indonesia bahwa alur adalah rangkaian cerita
yang bersifat kronologis, dibangun oleh urutan waktu, mungkin juga dibentuk oleh urutan keruangan atau spasial. Berdasarkan hal itu, kemudian dikenal dengan adanya 3 jenis alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian dijelaskan juga bahwa plot adalah rangkaian cerita yang mengandung unsur sebab akibat atau kausalitas. Nah, plot inilah yang di dalamnya terkandung konflik-konflik. Konflik yang satu mengakibatkan timbulnya konflik yang lain. Kehadiran konflik itulah menjadi penyebab bergeraknya suatu cerita. Tanpa ada konflik, suatu cerita akan menjadi hambar. Sebaliknya, adanya konflik membuat suatu cerita menjadi menarik dan menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya. Jadi sangat tidak relevan dalam sebuah cerpen atau novel andai kata tokohnya baik semua, atau sebaliknya misalnya jahat semua. Itu jelas tidak akan menunjukkan alur atau plot yang relevan dalam sebuah cerpen ataupun novel. Nah, selanjutnya para mahasiswa dan pelajar Indonesia di mana saja, agar kita lebih mengenal yang namanya plot, kita pelajari kembali atau selanjutnya yaitu bahwa suatu alur yang terdapat dalam cerpen itu terbangun oleh plot. Dalam plot terdapat konflik-konflik yang menggerakkan alur. Adapun konflik itu terbagi atas 2 macam. Apa itu yang kedua macam itu? Pertama yang dikenal dengan sebutan konflik batin. Nah, konflik ini merupakan bentuk pertentangan dalam diri seorang karena dihadapkan pada 2 pilihan atau lebih. Misalnya, konflik dalam menentukan tempat beristirahat setelah perjalanan jauh, apakah di rumah atau di area hiburan. Nah, tentu kedua hal ini mempunyai alasan tertentu. Berikutnya ada yang dikenal dengan sebutan konflik sosial atau juga dikatakan fisik. Nah, konflik ini merupakan bentuk pertentangan di antara 2 tokoh atau lebih yang di dalamnya memperebutkan sesuatu. Misalnya percekcokan 2 tangga karena perbedaan batas halaman, ya, halaman rumah misalnya. Nah, baiklah para mahasiswa dan pelajar semuanya, kita harus mengerti bahwa alur itu mempunyai tahapan-tahapannya. Yang pertama dengan sebutan tahap pengenalan. Ya, penulis memperkenalkan, ya, bisa berkaitan dengan tempatnya, orangnya, ya, atau mungkin peristiwa awalnya. Nah, itu bagian pertama, tahap pengenalan. Yang kedua adalah tahap kemunculan konflik, ya, kemunculan konflik, ya, perbedaan keinginan, ya, ataupun beda pandangan. Itu juga tahapan yang kedua tadi, tahap kemunculan konflik. Nah, yang ketiga dikenal sebutan tahap konflik memuncak. Ya, perbedaan kedua hal antara satu dan yang lain ternyata tidak bisa dipertemukan, tidak ada dikesamakan, tidak ada sepakat, maka akan terjadi konflik itulah. Nah, itu konflik yang terus-menerus itu akan memuncak, tapi lama-kelamaan juga akan mengalami penurunan yang disebut dengan tahap konflik menurun. Nah, sesudah menurun, maka tahap yang terakhir adalah tahap penyelesaian. Nah, itu yang dikenal dengan tahapan-tahapan alur, ya. Tahapan alur.
Baiklah mahasiswa dan pelajar Indonesia di mana saja berada, ya lebih jelas lagi ini ada beberapa sinonim ataupun persamaan-persamaan dari nama-nama alur yang disebut dengan jenis alur. Yang pertama kita kenal namanya alur maju atau disebut juga progresif. Nah, tahapan pengenalan ilah ya yang memerintah yang hal yang awal yang kemudian terus diikuti oleh tahap kemunculan konflik, tahap konflik memuncak sampai kepada terus konflik menurun dan tahap penyelesaian ya secara berurutan ya istilah dari pengenalan kepada penyelesaian terus maju itulah disebut dengan sebutan namanya alur maju atau progresif. Nah, adapun yang kedua dikenal dengan sebutan alur mundur atau regresi. Jadi bisa juga diawali dari hal yang sifatnya anti klimaks ya atau yang sifatnya hampir akhir. Penyelesaian dulu misalnya, lalu konflik menurun atau anti klimaks, konflik muncak dan klimaks, munculnya konflik ya yang beritahui kemudian baru pengenalan siapa sebenarnya tokoh-tokoh itu. Nah itu alur mundur. Nah perlu diketahui oleh para mahasiswa dan pelajar Indonesia mana saja yang namanya alur mundur atau regresi ini diharapkan tidak selamanya artinya tidak terlalu panjang. Mungkin hanya beberapa saat, andai kata disinetronkan atau difilm. Atau kalau dibuat dalam sebuah cerpen atau novel, mungkin hanya beberapa halaman saja. Ya artinya jangan terus menerus mundurnya kelamaan sehingga penulis lupa untuk bisa maju kembali. Nah sudah mundur konflik itu atau istilah regresi, kemudian maju kembali. Nah itulah yang kemudian dikenal disebutkan alur campuran. Jadi bisa juga diawali dengan hal yang menjadi klimaks atau puncak konflik, kemudian memunculkan konflik, pengenalan anti klimaks atau konflik menurun dan penyelesaian. Intinya dari yang namanya alur campuran itu adalah gabungan dari beberapa alur. Mungkin pertama maju dulu, kemudian mundur, dan kemudian maju kembali. Itulah yang dikenal dengan sebutan alur campuran. Itulah para mahasiswa dan pelajar Indonesia di mana saja berada. Ya, yang keempat dari unsur intrinsik kita kenal dengan sebutan latar. Ya, ada juga yang menyebutnya ada setting ya, latar atau setting itu merupakan penjelasan tentang waktu ya. Jadi latar itu merupakan waktu, tempat, dan suasana yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa dalam cerita. Bisa waktu dan tempat berlangsungnya cerita dan suasana atau keadaan ketika cerita itu berlangsung. Nah, disinilah kita kenal ada empat ya, ada empat latar. Ada yang dikenal dengan sebutan latar waktu, yang kedua ada latar tempat, yang ketiga latar suasana, dan yang keempat latar sosial. Nanti pada saat kita akan menggarap sebuah cerpen ataupun novel, tentu saja kita harus bisa memanfaatkan keempat macam latar ini dan kita harus bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Itulah yang disebut dengan latar. Nah, adapun yang ketiga dari unsur intrinsik sebuah cerpen atau novel, kita kenal dengan sebutan nama sudut pandang atau point of view ya. Ya, baiklah, ini penjelasannya adalah sesuai sebutannya, sudut pandang dalam cerpen adalah posisi pengarang dalam cerita. Sekali lagi lah posisi pengarang dalam cerita. Ya, dalam cerpen, sudut pandang yang digunakan antara lain bisa saja sebagai berikut. Yang pertama dikenal dengan sebutan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku. Yang kedua, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Yang ketiga, sudut pandang orang
ketiga serba tahu, dan keempat, sudut pandang orang ketiga terbatas atau pengamat. Nah, dari keempat sudut pandang ini yang sangat terkenal sebenarnya hanya ada dua ya. Yang pertama itu sudut pandang orang pertama, dan yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Sementara sebagai pelaku utama, ya sebagai pelaku sampingan, dan sebagai orang terbatas, misalnya orang ketiga terbatas atau pengamat, kadang-kadang ini suka diabaikan. Apalagi dalam sebuah cerpen, karena pelakunya hanya sedikit, tokoh-tokohnya hanya sedikit. Jadi dengan adanya orang pertama dan orang ketiga saja sudah bagus sekali. Ya, seperti itu. Nah, sedikit penjelasan berkaitan dengan sudut pandang orang pertama ini sebagai pelaku. Ya, misalnya dalam sebuah kalimat yang pendek, ya seperti ini saya bacakan seperti biasa. Misalnya, aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan. Ukiran jati bertuliskan huruf Jawa kuno menjadi saksi bisu kelahiranku. Di tempat ini, 20 tahun lalu aku dilahirkan. Nah, ciri khas dari orang pertama sebagai pelaku adalah aku. Nah, tidak aku. Ya, jadi kata sudut pandang orang pertama itu kata yang digunakan bisa aku, bisa saya, bisa juga mungkin beta ya, seperti itu. Nah, berikut lagi yang kedua adalah orang pertama sebagai pelaku sampingan, ya sebagai sampingan. Ya, sebagai contoh misalnya, nah kalimat yang pendek misalnya pra. Ya, sekali lagi aku dibuat kaget dengan suara pintu dari samping kamarku. Erika pergi terburu-buru sambil lari tunggang langgang, sepertinya ia terlambat kuliah lagi. Erika adalah gadis yang manis. Ia ramah dengan semua orang. Tidak heran jika banyak orang yang menyukainya. Nah, itu yang kedua sebagai orang pertama sebagai pelaku sampingan. Nah, yang ketiga sebagai contoh sudut pandang orang ketiga, ya contoh kalimat pendeknya adalah sudah 6 bulan. Iya, sudah 6 bulan ini Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui eh, jalur karir yang ia geluti. Ia sampai beradu argumen dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sempat bersitegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan derai air mata. Nah, ciri khas dari sudut pandang orang ketiga, ya yang sahabat tahu, artinya selalu aktif dalam kemudian dimunculkan oleh pengarang-pengarang, itu bisa nama seseorang, isinya Naomi. Nah, yang kemudian Naomi ini diinformasikan oleh penulis bisa dengan menggunakan kata ganti, yaitu nya. Ya, misalnya ayah dan ibunya. Berarti ayah dan ibunya itu adalah berarti ayah dan ibu Naomi. Jadi nya di sini atau dia, beliau itulah sebagai orang ketiga, ya sudut pandang orang yang ketiga. Baik, berikutnya mungkin yang keempat tidak saya bacakan karena ini jarang terjadi dalam sebuah novel ataupun cerpen. Nah, yang keenam dari unsur intrinsik yang sering dibahas yang tidak kalah pentingnya adalah gaya bahasa, dikenal juga yaitu majas ya dari bahasa Arab, majazi bahasa Arab. Nah, intisari dari gaya bahasa itu, gaya bahasa merupakan cara pengarang menggunakan bahasa sebagai alat mengekspresikan perasaan dan buah pikiran yang terpendam di dalam jiwanya menjadi sebuah cerita yang menarik. Sebagai contoh, ada pengarang yang menggunakan bahasa yang puitis, ada pula yang menggunakan bahasa yang lugas. Nah, gaya bahasa pengarang akan menjadi ciri khas karyanya. Untuk menjadikan karyanya puitis, seseorang pengarang sering menggunakan majas. Oke, dalam hal ini pembagian jenis-jenis majas berdasarkan cara pengungkapan dan makna kias, ya makna kiasannya.
Ya, majas dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Istilah seorang penulis cerpen ataupun novel harus memiliki nuansa atau kekayaan yang luas tentang gaya bahasa. Kira-kira gaya bahasa apa yang mungkin bisa digunakan untuk memperindah karangan kita ataupun cerpen kita, novel kita. Seakan-akan andai kata cerpen ataupun novel tidak bergaya bahasa, sepertinya ya sangat sangat kurang menarik ya. Ya mungkin agak hambar andai kata tidak menggunakan gaya bahasa. Sebenarnya ini yang namanya gaya bahasa tidak hanya untuk cerpen ya. Sebuah puisi saja, andai kata tidak menggunakan gaya bahasa atau majas ya seperti apa. Kita bisa bedakan dalam puisi-puisi yang sering kita dengar, apakah puisi itu hanya sebuah puisi atau puisi menjadi sebuah lagu, itu pun syarat dengan majas ataupun gaya bahasa. Oke, mudah-mudahan kita ataupun para mahasiswa dan pelajar Inggris di masa saja yang akan menulis sebuah cerpen ataupun novel dan juga puisi ini harus dibekali dengan kekayaan majas ataupun kekayaan dari gaya bahasa itu sendiri. Nah, baiklah, sekarang yang terakhir untuk unsur ekstrinsik, unsur intrinsik adalah sebuah amanat. Ya, secara singkat bahwa amanat adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Nah, pesan yang terdapat dalam sebuah cerpen ataupun novel itu sudah terbiasa atau biasanya itu dalam bentuk implisit atau tersirat, bersifat implisit. Jadi sekali lagi bahwa amanat dalam cerpen ataupun novel itu sifatnya implisit. Nah, ini artinya apa? Amanat cerpen selalu berkaitan dengan temanya. Cerpen yang bertema kasih sayang, amanatnya tidak akan jauh dari pentingnya kita saling menyayangi sesama ciptaan Tuhan. Cerpen yang bertema ketuhanan, amanatnya berkisah tentang pentingnya ketakwaan kepada Tuhan. Ya, dengan pesan-pesan itu, cerpen sungguh bernilai. Ya, artinya cerpen yang bernilai itu adalah mempunyai amanat yang berbobot, amanat yang bermakna bagi pembacanya. Kita memperoleh hiburan segala pesan-pesan yang berharga untuk bisa menjadi lebih baik dalam kehidupan. Itulah di antara fungsi dari sebuah cerpen ataupun novel, ternyata di dalamnya syarat dengan pesan-pesan yang menarik. Ya, banyak pembaca mungkin yang terpengaruh jiwanya, berubah karakternya, berubah sifatnya sesudah membaca sebuah cerpen ataupun sebuah novel. Karena pesan-pesan yang terdapat di dalamnya sungguh sangat bermakna bagi pembaca itu sendiri. Nah, pemirsa, para mahasiswa dan pelajar Indonesia di mana saja, untuk pertemuan kali ini hanya sampai di sini. Insya Allah akan lanjutkan lagi pada episode berikutnya berkaitan dengan unsur ekstrinsik. Semoga bermanfaat dan selamat berjuang. Semoga kita para mahasiswa dan pelajar Indonesia mencoba memberikan untuk bisa menulis cerpen ataupun sebuah novel. Hanya itu yang dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.